Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi R04. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan materi pertemuan 1-15. Ya, itu mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM, IS, dan IT menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Dan adanya ledakan informasi di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi dan fenomena knowledge worker, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi dan komoditas informasi yang semakin mahal sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta sebagai mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Dan karakteristik masyarakat informasi, yaitu adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi-organisasi yang berbeda dan tempat-tempat kerja, dan penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh, manajemen dan ada lagi manajemen dan informasi, yaitu manajer bukan saja mengelola sumber daya fisik, tetapi juga sumber daya konseptual. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif, dan membuangnya pada saat yang tepat disebut manajemen informasi. Dan ini perbedaan antara SIM dan DSS. SIM adalah suatu sumber daya organisasional yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi kelompok manajer secara umum, sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Ini pertemuan ketiga, kita bahas tentang pengertian sistem. Sekumpulan atau unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dan ada juga suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dan karakteristik sistem yaitu komponen atau elemen, batas sistem, lingkungan luar, penghubung atau interface, masukan, pengolah, keluaran, dan sasaran. Pengertian informasi, itu informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dan jenis-jenis informasi yaitu formal dan informal. Formal yaitu yang dihasilkan dari dalam organisasi, kalau informal yang berasal dari luar organisasi. Ciri-ciri informasi terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, penyajian dalam bentuk yang sederhana. Penggunaan informasi yaitu low level manager, middle level manager, top level manager. Jadi ada 3 ya. Terus fungsi-fungsi informasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Terus pengertian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
Bila istilah sistem dan informasi digabung menjadi sistem informasi, maka sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi tingkatan dalam organisasi tersebut, kapan saja yang diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Dan ini peran dasar sistem informasi: mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Temuan keempat, perangkat sistem informasi, yaitu hardware, software, brainware, data, dan prosedur. Hardware bisa kita lihat ya, ada komputer, printer, dan teknologi jaringan. Kalau software itu operating system. Di dalamnya ada Windows, Linux, Novel, NetWare, dan lain-lain. Terus juga ada aplikasi. Aplikasinya itu Mr. Office, GL, CorelDRAW, dan lain-lain. Terus juga ada utility, antivirus, Norton, utility, disk doctor, dan lain-lain. Dan terus juga ada bahasa pemrograman, yaitu VFox Pro, C++, Pascal, dan lain-lain. Brainware juga ada clerical personnel, first level manager, staff spesialis, manajemen, dan data-datanya dokumen bukti transaksi, nota, kwitansi, dan sebagainya. Prosedurnya juga ada manual book, prosedur sistem pengendalian internal. Terus perhatian manajemen informasi. Kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat, yaitu pengaruh ekonomi internasional, persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang meningkat, batas waktu yang singkat, kendala-kendala sosial, terus kemampuan komputer yang semakin baik. Fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling. Terus juga ada peran manajerial, yaitu interpersonal roles. Kita bisa lihat pengertiannya di bawah. Terus juga ada informational roles, juga ada pengertiannya di bawahnya. Bisa dibaca langsung apa saja pengertiannya. Terus juga di sini ada peran keputusan, ada di bawah pengertiannya, yaitu entrepreneur, terus distribution handler, dan research author, negotiator. Bisa lihat pengertiannya. Terus ada pandangan sistem, mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi dan izin pekerjaannya. Terus menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik, menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi, mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya, memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dapat dicapai dengan cara sistem lingkaran tertutup. Apa itu organisasi? Sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, UKM, Habibie Center, atau PT Telkomsel. Proses terbentuknya organisasi yaitu ketidakterbatasan kebutuhan manusia, keterbatasan kemampuan manusia, spontan, seksama, dan pertimbangan secara matang. Apa itu manajer? Seorang yang tanggung jawab utamanya melaksanakan proses manajemen, seorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi. Jenis manajer berdasarkan tingkatannya, ada top manager, ada middle manager, dan first line. Managerial skills yaitu technical, interpersonal, konseptual, dan time management. Sistem komputer yaitu software, hardware, brainware, dan prosedur. Definisi sistem informasi yaitu sistem informasi adalah sebuah sistem terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Sifat sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua.
sistem informasi manual, dan sistem informasi berbasis komputer. Dan juga ada CBI, atau selanjutnya disebut sistem informasi SI, adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Kemampuan SI untuk bisnis meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan layanan ke pelangganan, mengembangkan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Ya, pertemuan 6, menggunakan hardware oleh manajer. Penggunaan hardware oleh manajer, yaitu stand-alone personal computer atau PC, PC atau terminal lain dihubungkan pada komputer sentral, PC atau terminal lain dihubungkan pada distributed computer system, lalu juga dihubungkan pada local area network lain dan lain-lainnya. Penggunaan software oleh manajer, spreadsheet atau pembuat laporan keuangan, pengolah kata atau word processing, aplikasi database, aplikasi grafis, paket lain atau program jadi atau menulis, menyempurnakan, menjalankan program sendiri, elektronik mail, komunikasi, dan aplikasi lainnya. Konsep manajemen kualitas yaitu hilangkan standar kerja berdasarkan kuota jumlah karena mengabaikan kualitas dan membatasi produksi. Singkirkan halangan antar para pekerja dan hak mereka untuk bangga dalam pekerjaan mereka. Lembagakan berbagai program pelatihan kembali untuk mengajar perubahan dan perkembangan baru. Ciptakan struktur manajemen puncak yang akan menekan pokok-pokok ini setiap hari. Dimensi kualitas produk yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudian perbaikan, keindahan, persepsi terhadap kualitas. Dan dimensi-dimensi kualitas jasa yaitu berwujud, keandalan, responsif, kepastian, empati, dan manajemen kualitas dalam jasa sistem informasi yaitu mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, menetapkan materi kualitas, mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi, menerapkan program-program kualitas sistem informasi, memantau kerja kualitas sistem informasi. Peran e-bisnis dalam bisnis yaitu merekayasa ulang proses bisnis internal, mengimplementasikan sistem e-komersi dengan para pelanggan dan masuk mereka, meningkatkan kerjasama perusahaan antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Mengapa perlu komputerisasi? Karena keinginan bisnis yang berkembang kebutuhan proses pengolahan data yang segera dan terus-menerus mempercepat pekerjaan pengetikan dokumen, membuat laporan sesegera mungkin, penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien. Data disimpan secara digital sehingga dapat digunakan untuk pembuatan laporan lain. Data dapat dikelompokkan, diurutkan, dan summarize, dan sebagainya. Apa keuntungan penggunaan komputer? Cepat, tepat dan akurat, mudah dipertanggungjawabkan, proses tidak lelah, efektif dan efisien, menyimpan data lebih besar, data mudah disimpan dan diakses terprogram. Pengolahan data manual, pekerjaan secara manual mudah terjadi kesalahan atau bisa disebut gampang error, tidak efektif dan kurang efisien. Membutuhkan dokumen arsip yang banyak sehingga sulit dalam menyimpan data. Proses data tidak maksimal karena pekerjaannya sering lupa dan mudah lelah dan kesalahan perhitungan. Definisi sistem analisis: satu orang atau lebih yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Satu orang atau lebih yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan pemakai sistem atau user ke dalam spesifikasi teknik yang diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh manajemen. Fungsi sistem analisis mengidentifikasi masalah-masalah dari pemakai atau user, menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif metode pemecahan masalah, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai dengan permintaan user. Tugas-tugas teknik sistem analisis yaitu merancang bentuk output dan input agar mudah dibaca oleh user, menyusun dokumentasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analisis dalam merancang sistem yang baru. Pribadi sistem analisis yaitu mampu bekerja sama, mempunyai sopan santun, dan mempunyai pendirian yang tegas, mampu bersikap dewasa, mampu bersikap tegas, dapat bertindak secara metodik, dapat bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya,
mempunyai sifat kreatif. Spesialis informasi yaitu spesialis informasi adalah yang bisa berkomunikasi dengan sistem komputer diantaranya sistem analisis, administrator, database atau DBA, spesialis jaringan, programmer, anggota operasional atau operator data entry. Pertemuan 7 yaitu sistem informasi dalam bisnis. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah pendekatan untuk mengembangkan sistem secara terorganisir dan disiplin. Pendekatan terdiri atas 4 komponen, yaitu menetapkan tujuan dari sistem yang akan dikembangkan, menentukan indikator keberhasilan pengukur apakah tujuan sudah tercapai, yang ketiga menghasilkan strategi alternatif, yang keempat memilih dan mengimplementasikan strategi. Tahapan SDLC yaitu berbagai variasi SDLC yang digunakan saat ini membagi life of a system menjadi fase-fase. Dimulai dari awal sampai dengan full implementation. Diikuti dengan enhancement dan penggantian sistem baru. Semua yang ada juga the phase of the SDLC, yaitu definisi objektif, definisi indikator sukses, generation alternatif, dan developing and operational plan. Juga ada keseluruhan sistem serta setiap fase pada development phase. Dan juga ada waterfall life cycle. Dan pertemuan 9, definisi model adalah penyederhanaan atau abstraction dari suatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Terus jenis model yaitu ada model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. Model fisik yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Dan model naratif menggambarkan entitas secara lisan atau tulisan. Dan model grafik menggambarkan entitas dengan sejumlah garis. Dan terakhir model matematika, segala formula atau persamaan matematika. Contohnya persamaan trigonometri. Dan ada kegunaan model juga, mempermudah pengertian, mempermudah komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Penjelasannya bisa dibaca, yaitu mempermudah pengertian, suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan dalam cara yang sederhana. Dan mempermudah komunikasi, yaitu setelan problem solver mengerti entitasnya, pengertian itu sering pula dikomunikasikan pada orang lain. Dan memperkirakan masa depan, yaitu adalah penelitian dalam menggambarkan entitas, membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan model-model jenis lain. Di sini juga ada definisi standar, yaitu standar adalah ukuran kerja yang dapat diterima, dinyatakan secara ideal dalam istilah-istilah spesifik. Manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan membandingkan kinerja aktual. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan diperlukan. Contohnya spesifikasi produksi menunjukkan kualitas mutu produk. Dan ada juga manajemen by exception. MBA adalah yang disebut juga MBA, itu adalah suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas hanya jika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima atau standar. Terus ada 3 keuntungan MBA atau manajemen by exception, yaitu manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung normal, lebih sedikit keputusan yang dibuat, tiap keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh, perhatian diputuskan pada peluang-peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Pertemuan 10 kita bisa melihat ada kelebihan sentralisasi, yaitu adalah instalasi lebih aman, kontrol lebih mudah, biaya pemeliharaan murah, lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, lebih mudah melakukan pelatihan hardware dan software terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Dan ada kelemahan sentralisasi, yaitu jika ada masalah maka semua akan terkena dampaknya atau kurang fleksibel. Terus juga sistem yang dibuat secara global tidak spesifik sesuai kebutuhan masing-masing bagian.
Terus juga ada pemrosesan di mainframe lebih lama atau traffic padat. Terus juga jika ingin berubah subsistem, maka akan berdampak ke seluruh sistem atau kurang dapat dikostumisasi. Ada kelebihan desentralisasi, yaitu penghemat biaya, pengingatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, meningkatkan kepuasan pemakai, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Kekurangan desentralisasi yaitu memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras, kemubaziran dalam tugas, standarisasi bisa tak dicapai. Kita bisa lihat kelebihan desentralisasi dan kekurangannya di sini. Terus juga ada karakter arsitektur server side, yaitu menunggu permintaan dari salah satu klien, melayani permintaan klien, dan menjawab sesuai data yang dimiliki oleh klien. Suatu server dapat berkomunikasi dengan server lain untuk melayani permintaan klien. Karakteristik arsitektur client side yaitu memulai terlebih dahulu permintaan ke server, menunggu dan menerima balasan terhubung ke sejumlah kecil server pada waktu tertentu, berinteraksi langsung dengan pengguna akhir dengan menggunakan GUI. Yaitu sekarang ada pertemuan 11, yaitu pengambilan keputusan, yaitu adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. Ada juga SPK, adalah salah satu aplikasi CBIS yang digunakan oleh pemakai sebagai dukungan atau keputusan. Struktur keputusan yaitu ada keputusan terstruktur dan juga ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur itu yaitu keputusan ini bersifat berulang dan rutin sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Contohnya inventory reorder. Dan juga ada keputusan tidak terstruktur, yaitu adalah keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada sebelumnya. Dan contohnya reorganisasi atau reorganisasi perusahaan. Ada alasan mengapa DSS dibutuhkan, yaitu ekonomi tidak stabil, kesulitan untuk mendeteksi sasaran bisnis yang beragam, meningkatnya kompetisi elektronik komersi, sistem yang ada tidak mendukung pengambilan keputusan. Departemen IS terlalu sibuk, kebutuhan akan analisis khusus, kebutuhan informasi yang akurat, kebutuhan informasi yang baru dan tepat waktu, penghematan biaya, dan end user computing. Pertemuan ke-12 yaitu pengembangan sistem yaitu menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Pengembangan sistem CON yaitu memperbaiki sistem yang telah ada. Perancangan sistem informasi yaitu dalam merancang sistem informasi dibutuhkan metode pengembangan sistem untuk menjamin sistem informasi dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ada juga overview proses, yaitu ada strategi pengembangan SI bisa terbentuk. Contohnya sekuensial ada 2 tahap, yaitu satu, tiap tahap diselesaikannya sebelum masuk tahap berikutnya, atau meskipun dalam praktik seringkali tahap satu dengan lainnya overlap. Dan tahap kedua, kelemahannya, yaitu pemilik dan pemakai tidak sabar menunggu sistem jadi. Ada analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan, disebut juga spesifikasi fungsional. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Spesifikasi ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepahaman antara pengembang sistem, pemakai yang kelak menggunakan sistem, manajemen, dan mitra kerja yang lain, atau misalnya auditor internal. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menentukan keluaran yang akan dihasilkan sistem, masukan yang diperlukan sistem,
lingkup proses yang digunakan untuk mengolah masukan menjadi keluaran, volume data yang akan ditangani sistem, jumlah pemakai dan kategori pemakai, serta kontrol terhadap sistem. Analisis kebutuhan yaitu ada langkah yang dilakukan, analisis sistem, wawancara, riset terhadap sistem sekarang, observasi lapangan, kuis, pengamatan terhadap sistem serupa, prototipe, perancangan konseptual, yaitu disebut juga perancangan logis. Pada perancangan ini, kebutuhan pemakai dan pemecahan masalah yang teridentifikasi selama tahap analisis sistem mulai dibuat untuk diimplementasikan. Ada 3 langkah penting yang dilakukan dalam perancangan konseptual, yaitu evaluasi alternatif rancangan, penyiapan spesifikasi rancangan, dan penyiapan laporan rancangan sistem secara konseptual. Evaluasi alternatif rancangan digunakan menentukan alternatif rancangan yang bisa digunakan dalam sistem. Pada model prototipe yaitu mengidentifikasi kebutuhan, analisa terhadap kebutuhan calon user. Quick design, pembuatan desain global untuk membentuk S atau W, contoh. Build prototipe, pembuatan S atau W prototipe termasuk pengujian dan penyempurnaan. Evaluasi pelanggan, yaitu mengevaluasi prototipe dan memperhalus analisis kebutuhan calon pemakai. Pembuatan dan implementasi pembuatan sebenarnya termasuk desain coding dan testing. Model prototipe con, yaitu kelebihannya ada keterlibatan user dalam pengembangan sistem mempengaruhi kualitas akhir dari sistem informasi, 2 fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dan memungkinkan terjadinya modifikasi. Pertemuan 13 ada definisi ACE, Executive Information System atau ACE, atau disebut juga sebagai Executive Support System atau ACE adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dan dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Tujuan S yaitu mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal. Laporan digunakan oleh eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan dan departemen. Laporan digunakan untuk menemukan alternatif solusi untuk menekan permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Karakteristik data yang dibutuhkan S yaitu highly summarized data, drill down, integrasi data dari basis data yang berbeda-beda. Terus karakteristik data yang dibutuhkan S atau con, eksekutif lebih tertarik untuk melihat tren jangka panjang, informasi menjadi lebih bermakna jika dapat dibandingkan dengan informasi yang lain yang sejenisnya. Informasi yang disampaikan kepada eksekutif harus dalam bentuk yang ditentukan oleh faktor penentu kesuksesan atau critical success factor yang didefinisikan oleh eksekutif. Fitur S yaitu tujuan sentral, inti data yang umum. 2 metode utama digunakan. Tren masa depan S yaitu pengguna akan menjadi umum atau biasa, menurunnya harga software akan mempengaruhi MIS atau DSS, komputer akan selalu memainkan peran pendukung. Pertemuan ke-14 yaitu ada definisi produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Tipe-tipe proses produksi yaitu proses kimia, proses perubahan bentuk, proses assembling, proses transportasi, proses penciptaan. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa, kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Subsistem kualitas mempunyai pendekatan khusus untuk meningkatkan kualitas produksinya dengan menggunakan Quality Management atau TQM, yaitu
manajemen keseluruhan perusahaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi semua pelanggan. Subsistem biaya, yaitu komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Sistem biaya ini berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Subsistem biaya. Unsur-unsur pengendalian biaya yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Sistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Komputer dalam sistem fisik manufaktur. Manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam produksi fisik. Menggunakan teknologi komputer dari segi fisik antara lain komputer edit, desain, atau CAD. Satu, melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufaktur. Dua, program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Menggunakan teknologi komputer dari segi fisik antara lain yaitu komputer edit, desain, atau CAD. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. CAD yang lebih sering disebut komputer edit engineering atau CAE melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang dimanufaktur. Contoh Pro atau Engineer AutoCAD, SolidWorks, CATIA, AnyGraphics, ProjectCAD, dan ZWCAD. Komputer Edit Manufacture atau CAM, penerapan komputer dalam proses produksi di mana mesin yang dikendalikan komputer seperti board dan mesin bubut menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Otomatisasi perusahaan penerapan teknologi CAM karena produksi dapat berlangsung lebih cepat dan tepat dibandingkan bila menerapkan tenaga manusia seutuhnya sehingga memungkinkan berkurangnya sisa bahan produksi yang tidak berguna. CAM biasanya digunakan oleh para insinyur dan arsitek dalam penerapannya. Pertemuan 15 yaitu pendahuluannya pemasaran adalah area fungsional pertama yang menunjukkan minat pada sistem informasi pemasaran memiliki 3 subsistem. Sistem informasi, akuntansi, riset pemasaran, dan intelijen pemasaran. Sistem informasi fungsional adalah sistem konseptual harus berupa bayangan atau bayangan cermin dari sistem fisik. Sistem informasi pemasaran MKIS pengertiannya yaitu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan. Sistem informasi pemasaran atau MKIS pusat saraf pemasaran Kotler 3 arus informasi yaitu internal, intelijen, atau dari lingkungan, komunikasi, atau ke lingkungan. Model MKIS adalah output, database, input, dan sistem informasi akuntansi. Output yaitu produk, place, promotion, price, integration, mix, dan inputnya ada ACE, marketing research, marketing intelligence, dan sistem informasi akuntansi yaitu sales order data input, ACE profits data, atau juga ada periodic reports, phase reports, mathematical model, and knowledge-based model. Subsistem riset pemasaran yaitu dikumpulkan dari pelanggan dan prospek, data primer versus prospek, dan ada data primer versus data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh perusahaan. Contoh data primer yaitu survei, wawancara mendalam, pengamatan, eksperimen terkontrol, dan data sekunder juga ada statistik penjualan retail, sistem pengambilan video. Kualitas subsistem itu ada elemen TQM. Elemen TQM yaitu berupa zero defect, quality at the source, lingkungan yang berkualitas, juga ada top management commitment, annual quality target, a fine-tuned physical system, yaitu maintenance,
need facilities, trained workers, biaya penekanan pada bahan mentah. Subsistemnya adalah laporan berkala dan bahan yang dibutuhkan adalah standar dan informasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.